Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 246 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ibadah kebaktian sektor 5 Duren Sawit, Cipinang, Bekasi dan sekitarnya dibuka di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami sampaikan kehadirat-Mu yang maha tinggi. Kalau kami boleh berkumpul di rumah Abang Bob pada hari ini ya Tuhan, kami bersekutu melaksanakan kebaktian sektor 5. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dari Bang Bob dan keluarga membukakan pintu rumahnya tempat kami beribadah. Kami berharap ya Tuhan lah yang akan memimpin ibadah ini lewat firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Chen. Sertai kami dalam ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, dan sekiranya ada teman-teman kami yang sedang menuju ke tempat ini, mereka boleh tiba bersama-sama dengan kami ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 45 ayat 1 dan 2.
epistle yang tertulis di dalam Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan, bahwa berikut ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali bernyanyi dari Kirun Jemaat 38. Kita beri waktu persembahan pujian dari keluarga. Persilakan. untuk pujian keluarga ya. Ini suatu kebanggaan yang sangat indah, sukacita, terpujilah Tuhan, dan Opung juga senang melihat cucu-cucunya bisa bernyanyi. Opung senang. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan, kita akan bernyanyi dari Kirun Jemaat 387 ayat 1 dan 2 mengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
tuntunan Roh-Nya. Setiap titik dalam hidup kami, Tuhan, itu adalah kehadiran-Mu bersama dengan kami. Di luar Engkau, kami semuanya binasa. Oleh karena itu kami bersyukur bersama dengan keluarga Tobing Bolu Siregar di sini. Kembali kami boleh mengingat, merayakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami membuka hati kami supaya apa yang kami baca, warisan dari para leluhur iman kami ribuan tahun yang silam dan tak terputus sampai sekarang, itu kembali menyapa kami, membuat kami mengerti seperti apa perjalanan hidup kami dan bagaimana Tuhan kami tetap meletakkan Engkau sebagai pusat hidup kami. Karena itu ya Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu, melalui kami semuanya, supaya firman ini kembali menggema dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara, Bang dan Inang sekalian, kita membuka Alkitab kita Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena saya buka Alkitab kertas, saya harus kadang-kadang pegang mic, kadang-kadang ya begitulah ya. 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 Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat kita semuanya ya. Kita mulai. Saya baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih dari pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, sedemikian didandani Allah,
Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari-cari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Bagian dari salah satu saya sebutlah warisan yang sangat terkenal dari kekristenan, yaitu khotbah di bukit, the Sermon on the Mount. Ya, itu terkenal sekali. Ya, sekali lagi saya menyapa kita semuanya. Selamat siang, salam. Horas Madita salam. Ya, senang saya. Jarang-jarang saya bisa berada di tempat ya. Sabtu yang lalu saya masih di Komering. Di mana Komering? Ya, rasa-rasanya dekat dengan kita. Ternyata itu daerah yang tanpa sinyal. Ada bagian-bagian yang banyak sekali tanpa sinyal. Ya. Belum lagi jalan-jalannya juga menarik. Bergelombang jalannya. Nah, kalau bergelombang kan menarik kan? Nah, hari ini dengan ibadah sektor sekaligus kita bersyukur ya dengan keluarga Tobing Siregar ya. Salah satu rasa syukur itu anak-anak Tuhan berkati, keluarga diberkati ya. Ada yang kerja di Jepang, sebentar lagi ada yang mau sekolah ke Inggris ya, Brendan ya, Imperial College itu keren itu. Imperial College itu ITB-nya Inggris ya. Kalau di dunia itu kira-kira setara dengan MIT itu, Imperial College ya. Jadi ya ternyata di antara warga gereja kita ada yang diberi Tuhan kesempatan seperti itu ya. Ada yang lulusan Cambridge, saya tahu. Bukan cuma saya, ada yang lain. Silakan dicari siapa itu. Ya, begitulah. Tapi kita hari ini tidak merayakan keunggulan-unggulan akademis. Kita hari ini merayakan justru kebaikan ilahi. Tuhan yang memelihara hidup ciptaannya. Dan ini sangat penting kalau kita bicara Tuhan yang merayakan hidup ciptaannya. Karena kita di dalam dunia yang sekarang ini memang sedang berhadapan dengan krisis. Dan krisis itu wajar sekali menimbulkan kekhawatiran. Ya, pendeta pun boleh khawatir nggak? Boleh. Tapi nggak perlu kami tunjukkan kekhawatiran itu kan? Karena cuma lebih khawatir lagi nanti. Nah, ya, kan gitu. Kenapa kita wajar khawatir? Karena tak seorang pun di antara kita ini sanggup menjaga masa depan. Tidak ada satupun di antara kita ini sanggup mengatur masa depan. Kalau kita mengharapkan masa depan, mempersiapkan diri untuk masa depan, ya itu yang wajib kita lakukan ya. Itulah sebabnya rata-rata, apalagi ini suasana di mana biasanya anak-anak sedang berjuang ya untuk masuk sekolah, untuk melanjutkan pendidikan gitu ya. Nah, biasanya disitulah terasa sekali ternyata hidup ini tidak mudah. Betul nggak? Meskipun ada orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan untuk hidup sejahtera, tidak usah memikirkan berbagai tuntutan materi, tapi ini bukan soal materi saja. Hidup ini memang tidak mudah. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yesus Kristus, guru terbesar yang kita miliki itu, mengajak kita untuk belajar dari alam. Menarik ya. Saya kira nggak semua kita sempat betul-betul merenungkan tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah alam semesta. Saya bertemu dengan banyak orang
Dan kadang-kadang dalam pertemuan itu yang terungkap apa? Hidupnya terkurung oleh pikirannya. Hidupnya terkurung oleh kekhawatiran, ketakutannya dengan berbagai hal. Tak sempat lagi melirik ke dunia luar. Ya, apa yang saya maksudkan? Yesus di sini mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sederhana sekali. Sekarang ini sangat sulit orang menjadi sederhana. Yesus ingin mengajarkan kebenaran yang sederhana bagi kita. Kadang-kadang saya termasuk salah seorang yang karena kepingin tahu ya. Jadi kepingin tahu itu membuat kita akhirnya larut dalam keinginan tahu. Nasib dari program pemerintah bagaimana ya? Oh gitu ya. Jangan tanya ke saya apa itu. Bagaimana nanti terjadi di tengah-tengah berbagai kesulitan ini? Kita terus membaca, kita terus mencari, dan kita menemukan ternyata tahu persoalan saja itu tidak membuat kita bisa menyikapinya dengan benar. Yesus hari ini mengarahkan hati kita kepada Tuhan sendiri, kebaikan Tuhan sendiri. Dunia kita ya sampai kapanpun sebenarnya akan kacau. Jangan kita bermimpi akan satu dunia yang serba rapi. Itu gak akan terjadi dalam hidup manapun. Tapi memang itu harus kita perjuangkan, ya, serapi mungkin. Kebetulan di antara kita ada yang baru datang dari Amerika ini. Saya nggak percaya Amerika lagi rapi karena saya ikuti terus itu beritanya. Salah satu negeri yang menurut kita disebut superpower, mimpi banyak orang, itu sedang dihajar dengan bermacam-macam persoalan. Apalagi kita Indonesia ini, kan begitu. Disitulah betapa pentingnya kita kembali kepada ajaran-ajaran yang paling mendasar. Begitu ya, Abang ya? Saya panggil Abang boleh kan? Ya, walaupun ini kira-kira mirip-mirip ini apanya ini. Ya, tanah leluhur ya. Ya, kan begitu. Ya, jadi itulah yang kita perlu lihat gitu. Ya. Suatu hari saya pernah baca sebuah renungan yang amat sederhana dan sangat mencerminkan apa yang Yesus ajarkan pada kita. Ya. Jadi ada seorang murid datang kepada gurunya, dia bilang, "Guru, dunia kita ini kacau sekali. Banyak sekali orang jahat, banyak sekali orang egois. Tidak ada orang yang peduli. Rasanya kita semua nanti akan saling menghancurkan." Dan guru yang bijak ini hanya senyum, dia katakan, "Kapan pernah dunia ini tidak seperti itu?" Dia ambil satu tangkai bunga. Apa tangkai ya sekarang sebutnya? Sekuntum bunga. Itulah sekuntum. Karena ibu memang paling tahu bahasa begini. Sekuntum bunga. Ya, cerita mirip sekali dengan Yesus. Coba lihat bunga ini. Bunga ini tumbuh. Kadang-kadang dia tumbuh dengan kekurangan air. Kadang-kadang dia tumbuh di tengah-tengah situasi banjir. Begitu ya. Tapi dia lakukan tugas kebungaannya. Kalau dia menerima sinar matahari, dia akan berkembang dan dia akan mekar. Dia akan membuat kita yang melihatnya bersyukur. Masih ada keindahan di dunia ini. Betul ya? Bukan berarti dia nggak peduli, tapi dia lakukan tugas dia yang sesuai dengan naturnya sebagai bunga. Saya rasa ini yang ingin Tuhan Yesus ajarkan juga kepada kita ini, ya. Banyak hal yang bisa kita urus, tapi banyak hal, lebih banyak lagi yang tidak bisa kita urus dalam hidup ini. Karena itu kita diberi oleh Tuhan sebuah perenungan. Kalau begitu sangat penting kita mengakui siapa Dia. Rupanya Tuhan itu adalah Tuhan yang mencurahkan kebaikannya untuk semua. Nah, inilah yang universal itu ya. Begitu ya. Coba bayangkan kalau matahari hanya untuk orang-orang yang rajin beribadah. Gelaplah dunia kita ini. Lebih banyak yang tidak beribadah kan gitu. Dan makin lama makin gelap, karena makin lama makin banyak yang tidak beribadah kan gitu.
Nah, bayangkan kalau hujan itu hanya ditujukan kepada orang-orang baik. Tapi itulah yang disebut dengan kebaikan universal. Tanpa memilih, Tuhan menunjukkan kebaikannya. Saya tidak bicara bahwa semua orang akan selamat tanpa Yesus, itu bukan pertanyaannya. Yang kita bicarakan hari ini adalah bahwa Tuhan mengajak kita hari ini untuk melihat di balik semua yang mengkhawatirkan itu, Dia tetap hadir sebagai sumber kebaikan yang memenuhi apa yang kita perlukan hari demi hari, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan kekurangan. Disinilah kita wajib percaya, memang Dia yang menciptakan dunia ini, Dia juga yang memeliharanya. Dan apa yang menjadi tugas kita? Modo-modo mahir dunia deh. Ya, kan itu ya. Nah, salah satu ayat Alkitab terkenal itu adalah Ia memberi berkatnya justru ketika orang-orang sedang tidur. Saya ingat di salah satu ibadah di IKP Menteng, tapi bukan sektor ya, mungkin ibadah kaum ibu atau kaum bapak, saya tidak ingat lagi itu. Saya pernah katakan, apa maksud ayat seperti itu? Ayat seperti itu mau mengatakan tugasmu adalah berjuang. Soal nanti hasilnya itu urusan Tuhan. Jadi pada waktu kita tidak memikirkan lagi, sesudah kita lelah berjuang, disitulah Tuhan mencurahkan berkatnya pada kita. Berbahagia orang yang punya Tuhan, orang yang beriman kepada kebaikannya, karena dia bisa tidur lelap. Ada orang-orang yang tidak bisa tidur lelap, dia berjuang itu 24 jam. Sambil tidur pun dia masih berjuang. Nah, makanya mimpinya mimpi buruk. Ini kita jangan pernah anggap enteng kebaikan Tuhan seperti ini. Bagaimana orang bisa mengatakan, Tuhan terima kasih, cukuplah, izinkan saya untuk sekarang percaya kepadamu, supaya besok aku bisa memulai lagi. Itu penting ya, kita katakan itu. Saya pun mengatakan begitu pada diri saya. Ketika banyak pertanyaan, wah ini gimana, bagaimana. Kadang-kadang kita yang menyelesaikannya semua 24 jam, dan kita kelelahan. Semakin kelelahan, dan bisa-bisa kita kehilangan pegangan. Justru disinilah kita belajar dari firman Tuhan tadi ya. Kesusahan hari ini cukuplah, kekhawatiran hari ini cukuplah untuk hari ini. Ya, artinya harus ada saat di mana kita mengatakan, Tuhan, saya sudah lakukan cukup sampai di sini. Sekarang saya percayakan selanjutnya kepadamu. Itu keberanian kita mengatakan dan merayakan kebaikan yang universal itu ya. Nah, belum lama ini saya bertemu dengan orang-orang yang negerinya sedang dilanda perang. Ya, yaitu pada waktu ada satu pertemuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia dihadiri oleh utusan kira-kira 150 negara. Yang hadir di situ ya Pak Tulus Bultong ikut melayani. Karena kita undang juga ya, salah satu ibadah pagi itu nuansanya Batak, nah, gitu ya, sehingga musiknya gondang. Mereka sangat bersyukur, mereka sangat menikmati Indonesia luar biasa katanya. Jadi urusan lain Indonesia tidak perlu luar biasa, untuk urusan itu luar biasa Indonesia, luar biasa. Karena kita punya warisan budaya yang memang hebat. Kan begitu ya. Nah, teman-teman bercerita. Saya ingat saya bertemu ada, ya ini tidak untuk disebarluaskan, tapi memang ini ada kenyataan. Makanya waktu kita mengundang paduan suara Sola Gracia untuk bernyanyi salah satu jemaat kecil, tapi GKP tertua Jakarta ini, GKP Raja Wali, itu kita minta tidak dipublish. Kenapa? Karena yang hadir itu bayangkan, orang wakil Palestina ada, Israel ada, Iran ada, Ukraina ada, Rusia ada, Amerika ada. Yang bermusuhan negaranya hadir lengkap. Bahkan pernah satu mobil, nah menarik toh. Itu karena urusan politik tidak boleh kita campur baurkan dengan urusan hidup beriman di dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang kita pelajari kalau saya bicara ini dalam kaitan dengan teks kita?
Bicara soal hidup ini pernah penuh masalah, saya ingat salah satu wakil dari Lebanon mengatakan pada saya, tiap hari dibom itu, hancur-hancuran itu. Kantor kami sedikit aja kena. Hidup begitu kacau dan tidak pasti. Tapi kita tidak boleh kehilangan pegangan. Dalam situasi seperti itulah kita, orang yang punya iman kepada Tuhan, dia tahu dia tidak punya kekuatan untuk bisa mengurus urusan sebesar itu. Tapi dia harus berani melakukan apa yang bisa dia siapkan, dia lakukan. Bagi saya itu adalah tanda-tanda orang beriman yang memang nyata ya. Tidak tinggi-tinggi mimpinya. Kalau bom meledak, ya udah, saya bisa apain? Saya lakukan yang bisa saya lakukan. Hidup ini harus berjalan terus. Sama dengan teman saya dari Ukraina. Dia katakan untuk datang ke Jakarta 2,5 hari. Karena semua bandara tutup. Hancur-hancuran, banyak sekali yang dibunuh. Dia harus lewat Moldova, semuanya pokoknya cari koneksi untuk bisa sampai ke Jakarta. Nah, yang membuat saya teringat pada apa yang dia katakan dan kaitannya dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah dia katakan, kalau pakai kalkulasi manusia, kami ini sudah lumpuh, sudah lebih banyak mengeluh dan rasa-rasanya nggak mungkin lagi mau bermimpi bagaimana berjalan ke depan. Tapi justru kami harus setia berada di dalam situasi seperti itu, karena Injil adalah kabar baik. Ketika dunia kita dikepung kabar buruk, kita jangan kalah, kita masih punya kabar baik, yaitu Injil. Wah, luar biasa itu. Kalau yang ngomong itu orang yang hidupnya santai-santai, saya tidak percaya. Tapi ini orang yang betul-betul dalam situasi sangat jelek, yang membuat dia bahkan tidak bisa menatap masa depan. Kenapa dia berani? Karena dia percaya. Ada banyak yang kita tidak bisa jaga tentang hidup kita. Sampai sejauh mana Tuhan mengizinkan kita untuk berjuang, percaya pada Dia, kita pegang. Lakukan tugas keseharian kita bersama dengan Tuhan. Saya dikuatkan loh. Dikuatkan saya. Tiba-tiba saya sadar, Indonesia rupanya masih lumayan bagus ya, gitu. Kadang-kadang kita kan terjebak ya, kalau kita pikir udah kacau sekali negara kita. Memang kita harus akui, ringkih negara kita ini sekarang. Tapi kalau udah bertemu dengan teman-teman seperti itu, saya diingatkan kembali, ternyata penting sekali orang berani bergantung kepada Tuhan. Itulah kebaikan Dia yang tak kenal batas itu. Tugas kita adalah pertama bersyukur tentunya. Kedua, mari kita juga berdoa, apakah ada jalan di mana Tuhan bisa memakai kita menjadi tanda-tanda kebaikannya. Amin. Saya kira itu positif sekali. Orang yang hanya terjebak dalam dirinya, akhirnya nggak pernah selesai, tergulung-gulung dalam dirinya gitu, ya. Karena itu kita perlu berani melihat keluar, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan saya kira itu juga pesan yang Tuhan mau titipkan pada kita. Karena Dia katakan, memang fokus kita harus jelas. Dan fokus itu bernama apa? Kerajaan Allah. Apa dikatakan tadi ayat terkenal? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti kerajaan Allah nggak ada, dicari-cari. Itu maksudnya mencari itu adalah, kalau orang mencari itu dia mengarahkan ya. Dia nggak tinggal diam. Orang mencari berarti dia betul-betul ingin fokus. Dia ingin mencari apa yang benar-benar menjadi prioritas ketika Tuhan memerintah sebagai raja. Ya, kadang-kadang terjemahan seperti ini bisa membuat orang terjebak, seperti ada tempat di mana kita cari. Bukan. Yang mau dia katakan adalah fokuskan hidupmu pada Tuhan. Dia tetap memerintah sebagai raja. Dan tahu-tahu ketika kita lakukan itu, apa yang kita butuhkan pun ternyata Tuhan bisa penuhi. Amin. Ya. Menarik ya, orang percaya itu bukan ngurus kebutuhannya dulu. Dia cari sumbernya dulu.
Kadang-kadang kita disitulah bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan, karena Dia sumbernya. Karena itu jangan cuma cari apa yang kita bisa peroleh, tapi kembali kepada sumber itu. Sehingga kecil atau besar tidak masalah bagi kita, karena kita tahu untuk berterima kasih kepada hidup, dan kita tahu berterima kasih kepada sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Saya kira dalam konteks inilah saya percaya keluarga Tobing Siregar di sini bersyukur bersama dengan jemaat di KPI Menteng ya, khususnya sektor ini ya. Ya, kita berdoa terus supaya anak-anak dalam rangkulan Tuhan ya. Zaman sekarang ini banyak orang hidupnya ini berkompetisi melulu, dan saya tahu memang nggak terelakkan itu. Mau cari sekolah aja kompetisi, cari kerja kompetisi, cari jodoh juga kompetisi tuh. Betul nggak? Itu. Dan kalau kita tidak punya fokus, hanya kompetisinya yang kita pikirkan, itu nggak akan berakhir. Habis-habis di situ energi kita. Ya. Itu sebabnya saya sering sekali, terus terang aja, kalau ada musim-musim di mana anak-anak ada yang masuk perguruan tinggi ini dan itu, saya agak ragu-ragu mengucapkan selamat. Tentu saya harus ucapkan selamat ya, tapi saya tidak mau lakukan secara berlebihan. Kenapa? Karena saya tahu ada banyak orang yang gugur dalam pertarungan itu. Coba satu tempat dilamar 3.500 orang, yang mau diambil sudah bagus 2.200. Berapa banyak yang tersingkir itu? Bukan kurang perjuangan, tapi disitulah kita mengerti jalan yang Tuhan buka bagi tiap-tiap orang berbeda. Dan rupanya untuk keluarga ini termasuk ya luar biasa ya. Rata-rata peredarannya sudah di tingkat global, kan gitu. Ini rumah lokal ini, lokalnya di sini, tapi orientasinya global gitu ya, betul nggak? Salah saya ngomong. Gak mau dilebih-lebihkan. Enggak, memang begitu kan? Ya, saya rasa saya juga begitu. Saya sangat peduli dengan lokal-lokal, sampai pelosok-pelosok saya tahu, karena saya hadir di situ. Tapi kita jangan kehilangan persepsi umum ini. Kita tidak sendirian. Kita bersama dengan bangsa-bangsa lain dulu berjuang. Dan kalau kita punya Tuhan yang di atas bangsa-bangsa, maka kepada Dia kita percaya. Ya. Jadi izinkan saya share sedikit. Sering sekali kalau saya pulang dari tempat-tempat yang menurut saya sangat minim, sulit, karena saya pikir bagaimana ya hidupnya, bagaimana apa arti hidup bersyukur itu ya. Misalnya saya waktu di Nalcet itu karena saya cuma seminggu di situ. Saya bayangkan andai kata saya di sini 5 tahun, bagaimana ya? Tidak ada apa-apa loh, tidak ada apa-apa. Kalau makanan jangan khawatir, ada. Bisa, orang alamnya kaya kok, tapi tidak ada apa-apa loh. Handphone segala macam itu juga usah mimpi kita. Bisakah kita bersyukur di tengah-tengah situasi? Akses pun tidak bisa, jalan nggak bisa. Hanya salah satu transport itu pesawat kecil, terisolasi kan. Nah, bagaimana dalam konteks seperti ini kita tetap bisa jadi umat Tuhan, tetap bisa melihat kebaikan? Itu saya renungkan dalam-dalam setiap kali pulang dari tempat seperti itu. Dan akhirnya saya mengakui, yang memungkinkan orang yang di perkotaan, di tingkat-tingkat metropolitan segala macam, setara dengan orang yang di kampung itu adalah kalau mereka menyembah Tuhan yang sama, meyakini dan berharap kepada Tuhan yang sama. Itu ya, saya kira itu yang bisa saya share dari teks yang kita baca tadi. Ya, saya nggak tahu tradisinya bagaimana Bang belakangan ini. Ya, kalau ada yang merasa yang saya sebutkan tadi nggak benar, nggak apa-apa, boleh juga diberitahu. Ya, terima kasih. Boleh sharing juga ya? Iya. Baik. Terima kasih untuk firman Tuhan disampaikan Pendeta.
kita seperti biasa boleh diskusi 2-3 pertanyaan lah ya, mungkin untuk ada yang mau ditanyakan atau mungkin untuk berbagi pengalaman juga mengenai topik ini. Topik ini memang sangat luar biasa ya, bagaimana hidup supaya kita jangan khawatir. Dan sudah dipaparkan dengan baik tadi bahwa kita itu belajar dari alam. Di alam ini semua tumbuh seperti apa yang diinginkan Tuhan. Boleh tidak terkungkung ya Pak Pendeta ya. Manusia terkungkung dengan pikirannya, khawatir aduh besok gimana ya gitu. Tapi kalau ciptaan Tuhan sebenarnya tidak seperti itu, tadi sudah disampaikan Pak Pendeta. Bahkan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan pun kadang-kadang kita terkesima juga bisa tumbuhan. Ada bangunan retak di lantai 4, kok bisa ada tumbuh dari situ, bahkan pohon beringin yang mini gitu ya, kok bisa gitu kan. Nah itulah kehebatan dari alam kita ini. Jadi kiranya seperti itu yang disampaikan tadi, supaya kita tidak khawatir dalam hidup kita. Kita boleh buka untuk 2-3 pertanyaan ya, sharing juga, atau untuk memperdalam apa yang diperdalam apa yang disampaikan Pak Pendeta. Silakan. Terima kasih ya Mang telah menyampaikan hal kekhawatiran. Tapi kita merasa semua orang juga tahu Mang, jangan khawatir, ya kan? Tapi melakukannya di dalam kehidupan, menyampaikannya aja mungkin kita takut. Kalau coba kita perhatikan Amang tadi bilang bisa orang tumbuh, bisa hidup di tempat yang kira-kira tidak bisa makan dan tidak bisa semuanya. Tapi ada makanan, karena ada alam yang memberi makan. Saya tuh sering di jalan ya, saya bawa mobil sendiri. Ibu-ibu bawa anak di depannya digendong. Terus di tengah ada belakang lagi. Sering kadang-kadang saya bilang sama Christian juga, ada di dalam satu motor bisa ada 5 orang di dalam motor itu. Saya rasa nggak mungkin lah dia sampai berlima kalau ada mobilnya kan. Karena saya cerita sama Dasia, coba itu lihat, jangan terlalu ribut kalau di dalam mobil, papamu masih punya mobil gitu ya. Dia nggak khawatir. Ada lagi tukang saya tahu biaya tukang itu cuma 250.000. Terus ada yang saya mau kasih sama dia, sih kau kesempatan sama dia membawa motornya itu dengan menggonceng anaknya 3 untuk mengambil yang mau saya kasih ini. Saya lihat anaknya sehat banget. Bapaknya itu hanya 250.000, istrinya tidak kerja. Bagaimana mau kerja, anak 3 gitu. Hal kekhawatiran nggak ada berarti kan? Kok bisa ya dia hidup gitu? Kok bisa cukup uang 250, anaknya sehat dan bagus, cantik dan ganteng gitu loh. Nah tapi kita manusia ini, hal pergumulan di dalam keluarga, kita takut tidak punya uang, kita bekerja dari pagi sampai malam, kita sampai lupa kadang-kadang bersengkrama ya. Itu jadi bagaimana menerapkan itu di dalam, mungkin di dalam keluarga kita, di dalam keluarga saya juga barangkali seperti itu. Memang kayaknya berjalan aja waktu kalau kami di lansia, di ibu-ibu Nomi, kami bercerita bagaimana pergumulan kami sebagai seorang lansia, sebagai seorang ibu janda yang tidak semuanya hidupnya baik-baik saja. Jadi pergumulan itu ada, dan memang saya kemarin belajar di seminar berdoa, dan kemarin diteruskan lagi di Pondok Rangon. Memang kalau saya mengeluh atau saya bercerita bukan solusi. Saya cerita ke pendeta pun bukan solusi. Kita hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kan kita rasanya, aduh Tuhan, kapan kamu jawab Tuhan? Tolong saya. Di dalam mobil pun saya kadang-kadang berlepotan pun cara bicaranya di mobil, ya saya tetap berbahasa, tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan, tolong anak-anakku Tuhan, poparanku, ya kan? Dan kalau terus kita lihat ada 5 orang, ya Tuhan tolong mereka. Benar kan? Saya juga mengucap kalau saya lihat 5 orang, digendongnya bayinya, terus ada lagi yang pintar tuh motor itu ditaruh seperti bantalan, anak itu tidur di stangnya itu gitu loh. Terus di tengahnya ada, luar biasa.
Saya bilang, Tuhan tolong. Jadi kalau di klakson, misalnya anak saya bawa mobil klakson, kejar, ada motor gitu, iya Mi, dia sembarang kayak gitu. Jangan, saya bilang, karena kita merasakan kalau kita nyenggol dia aja berefek gitu. Artinya demikianlah hal-hal kekhawatiran aman. Itu bahasa jangan khawatir itu sudah sampai lagunya diciptakan oleh Bonar Bulto pun kita tetap menyanyikannya dengan baik, tapi tetap aja kita ada berperasaan seperti itu aman. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Lena, nanti akan dijawab Pak Pendeta ya. Silakan kelompok. Ya, terima kasih Mas Tuhan. Jadi topik kekhawatiran ini kok menarik. Mengundang orang untuk memberikan komentar. Nah, jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Yang Pendeta tadi, pengalaman di daerah yang kritis lah kata kita, konflik maupun tadi mungkin yang dimaksud di Papua ya, di Papua ya. Sebuah kekurangan dan network juga nggak ada di zaman sekarang ini kan. Kalau kita nggak punya koneksi ya sama aja kita seperti terkungkung gitu kan. Nah, ini saya lagi-lagi saya ulangin, sebenarnya pernah ini saya sampaikan. Saya kaget waktu kami masih di Myanmar, itu ada seorang pastor itu Myanmar mungkin sebagian dari kita tahu kan kondisi di sana. Jadi kalau mau cakap ya di Indonesia dulu tentara nempatin dor gitu kan, satu dulu nggak sekarang. Kalau di sana kan pakai airstrike kan, pesawat tempur, habis satu desa. Tapi memang uniknya baru-baru ini mereka mengadakan pemilu. Saya ketawa aja. Pemerintah junta Myanmar mengadakan militer menggunakan pemilu, ya penduduknya nggak ada. Angka itu dari mana gitu, voters pemilih itu kan. Jadi, tapi nah yang mau saya sampaikan, seorang pastor dia kami undang, kami ada komunitas di sana Kristiani kan. Nah dia itu mengatakan kami mungkin orang-orang percaya di Myanmar ya, itu adalah sebagian dari bangsa-bangsa di bumi ini yang paham kebesaran Tuhan, kasih Tuhan. Padahal mereka sedang dianiaya, suatu paradoks kan. Nah itu yang disampaikan Amang dalam situasi yang sedemikian sulit, tapi masih ada testimoni yang mengagungkan kekuasaan Tuhan. Itu secara akal kita nggak masuk akal, mungkin ya kakak tadi juga begitu kok, hidupnya masih life goes on gitu ya, orang-orang yang berkekurangan itu yang pertama. Nah yang kedua, Amang mengenai hal kekhawatiran ini kan, di era modern sekarang ini persepsi itu kan dibentuk oleh media. Nah sekarang generasi muda ya, mereka tuh sangat expose kepada penggunaan media kan, ya kan? Ada riset kan, ya mungkin bisa dilihat dalam sejam itu berapa seorang anak muda, bisa dilihat kategori umur, dia menggunakan gadget gawainya itu, ya youth yang paling besar. Jadi Gandhi ini seorang orang IT mungkin paling tahu juga. Nah jadi terbentuk oleh media itu. Nah, jadi apapun yang dikatakan oleh media, itulah yang karena mereka sudah sangat terabsorb ya oleh media itu, apapun yang dikatakan oleh media, itu akan menggiring mereka, bahkan itu yang diikuti. Bahkan kan ada istilah FOMO ya sekarang ini, fear of missing out gitu kan, ya kan? Mereka pingin tampil, pingin ini, kalau enggak mereka dianggap ya agak kampungan lah apa. Nah, jadi maksud saya ini barangkali ini bukan pertanyaan, tapi mungkin ini ya bagi gereja ini mungkin perlu perhatian bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda kita juga diberdayakan imannya di tengah-tengah kemajuan zaman sekarang ini. Demikian Mang. Baik. Terima kasih untuk Mang Bob ya. Masih ada lagi kira-kira satu lagi? Tidak ada. Baik.
Kalau tidak ada ini Pak Pendeta boleh memberikan ini ya penjelasan lagi dari Bu Lena tadi itu. Di lingkungan kita lihat ada orang yang prihatin tapi kelihatannya mereka nggak khawatir. Yang melihatnya yang khawatir kan gitu ya, ya kan? Jadi dia nggak gitu, kalau bisa kita gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita merasa seperti mereka juga nggak khawatir dalam hidupnya dengan penghasilan pas-pasan juga tapi bisa hidup. Itu dari Kak Lena, dulu dari Pak Bob tadi kita udah nangkap ya. Silakan Pak Lena. Ya, terima kasih. Ini interaksi kita ya. Saya rasa apa yang diungkapkan benar. Kita tahu bahwa jangan khawatir itu sebuah pesan ya yang terus perlu kita ulangi. Saya merasa dan meyakini firman Tuhan itu memang begitu. Kalau orang bilang Alkitab kan sudah ajarkan begini, ya. Apakah kalau kita tahu satu kali itu bisa berlaku 30 tahun? Itu kan tiap hari harus kita hayati. Seni hidup yang kadang-kadang tidak kita miliki lagi adalah hidup untuk hari ini. Orang hidup untuk masa lampau atau terlalu banyak dia ditarik untuk hidup ke masa depan. Ini berulang kali harus saya ingatkan. Saya sebagai pendeta pun persis sama. Itu sebabnya pagi-pagi pertama kita sadar kita masih hidup, kita berlutut. Hari ini masih dikaruniakan kepada saya. Kan gitu. Gak ada cerita bahwa hidup ini sudah pasti. Hari ini masih dikaruniakan pada saya. Jadi tiap harilah kita mengunjungi lagi, mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan itu. Ya, oke, saya tidak bermaksud membandingkan dengan agama lain. Salah satu yang saya petik dari keyakinan saya yang lama adalah sebuah ajaran Buddhis yang sangat bagus dan sejajar dengan yang dikatakan Yesus. Hidup untuk saat ini. Kadang-kadang orang sampai lupa dia perlu menghayati hidup untuk saat ini. Kan gitu. Apa bedanya? Bedanya bagi kita bukan cuma saat ini. Kita kalau sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, hidup untuk saat ini di hadapan Tuhan. Itu yang membedakan dan menggarisbawahi atau mencirikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus. Sehingga ya tiba-tiba misalnya orang dilarikan ke ICU, ya kita tahu itu hal-hal yang terjadi itu. Tapi kita tidak lupa dalam semua proses itu dia tetap ada. Belum lama di satu gereja GKI ada satu diskusi di mana saya juga diminta untuk membawakan. Ya, mereka tanya apa salah satu pesan Alkitab yang paling penting. Saya bilang salah satu pesan Alkitab yang paling penting adalah kalau kita kumpulkan cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lebih banyak masalah daripada ketenangan, ketentraman. Cobalah kitab Kejadian terus menerus. Di setiap kitab itu masalah, chaos, hidup yang serba terancam. Saya tidak sampai hitung persentasenya, saya kira sekitar 80% lah itu. Tapi yang membuat kita kenapa akhirnya kembali kepada Alkitab, firman Tuhan, di setiap masalah itu orang percaya melihat ada jejak dia, kehadiran dia, dan itu menguatkan mereka untuk terus mencari istilahnya kerajaan Allah. Memang itu saya kira sampai sekarang pun, sampai kapanpun ini akan jadi sebuah pesan yang kita hidupi. Dan saya berharap generasi mendatang jangan sampai kehilangan pesan ini. Sebagai salah seorang pendeta yang sudah lama juga hidup di luar sana sini ya, menurut saya dunia kita bukan hanya krisis makanan, krisis makna. Nih, Brendan ini mau ke Inggris ini. Ya, saya terakhir ke Inggris tahun lalu, bulan Februari. Sedikit mau bernostalgia saya ke Cambridge. Ya. Tapi kesan saya adalah ya orang hidup di sana memang hidup untuk kini,
Tapi dia sebenarnya karena dia nggak tahu lagi mau ngapain. Kalau ditanya soal hidup sesudah nanti, nggak mikir, nggak peduli. Apalagi kalau dia masih banyak uang, tentu dia kurang peduli. Ya kan? Makanya uang itu luar biasa tuh, karena dia seperti bisa membeli sedikit kesenangan dan ketentraman. Ya, untuk mengatasi kebosanan pun dia sedikit bisa beli itu. Tapi akan tiba saatnya di mana kita harus berhadapan dengan situasi kita sendiri. Lalu kalau nanti saya sudah lemah, tidak bisa apa-apa lagi, apa solusinya? Kan di situ. Disitulah nanti bedanya menurut saya. Ya, kalau kita percaya pada apa yang Yesus katakan, ya kita siap menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, kadang-kadang solusinya begini. Ini sudah saya lihat berulang kali. Ya solusinya Pak, eutanasia. Ini makin populer loh nih. Kalau orang merasa aduh dia terlalu berat, ini nggak ada gunanya lagi saya hidup, dia memutuskan. Udah ada itu izin, undang-undangnya sudah ada di berbagai negara Eropa dan sebagian di Amerika juga sudah ada saya pikir. Walaupun di Amerika menarik ya, negara bagian bisa beda satu sama lain ya. Ya kalau memang nggak ada lagi makna hidup, untuk apa saya hidup lebih lama lagi walaupun masih sehat ya? Udah, dia minta diutanasia. Apakah itu? Nah, saya sengaja angkat isu ini lebih ke soal-soal konkret di masa depan. Karena itu salah satu pesan yang mau kita sampaikan, terutama untuk generasi berikut adalah berjuanglah, carilah yang terbaik, tapi jangan lupakan sumbernya. Kalau nanti kita nggak punya sumber itu, ketika krisis terjadi, gawat, nggak tahu kita mau kemana. Ya, apa betul ketika orang berada di ICU khawatir yang dipanggil psikiater? Apa betul? Nah gitu ya. Saya ngomong konkret saja nih. Orang yang hatinya punya ruang untuk Tuhan, sampai ke situasi paling gawat pun dia di situ gitu. Ya Tuhan, kalau memang sudah ini ya sudah gitu. Kehendak-Mu yang jadi gitu. Dia bisa katakan begitu loh. Jadi ini justru mau menguatkan kita semua. Sekali lagi, ini tidak meremehkan persoalan. Ya, orang Indonesia itu punya keyakinan yang tebal. Hebat orang Indonesia sebenarnya. Orang lain khawatir sekali, mereka karena tahu dia nggak bisa memikirkan lebih daripada besok. Ya, kalau misalnya orang hidupnya pas-pasan sekali, dia mau mikir berapa hari ke depan. Ya udah, dia mikir aja hari ini, besok syukur-syukur ada gitu. Kan itu. Kadang-kadang yang punya banyak malah mikir terlalu panjang gitu. Sampai berkilo-kilometer yang dipikirkan. Ya, maksud saya di sini tentu bukan soal panjangnya. Ya, kembali kita putar lagi kehidupan kita lihat kembali. Berterima kasih sama Tuhan, kita sudah diizinkan melalui banyak hal. Ya, saya sendiri kalau ingat apa yang terjadi dalam hidup saya, renungkan kembali, wah luar biasa loh. Ya, bukan karena hidup saya luar biasa, tapi karena Tuhan menolong secara luar biasa. Waktu saya di sekolah menengah tahun-tahun terakhir, tiba-tiba bapak paru-parunya sudah sisa berapa itu, udah mau meninggal lah. Mimpi masa depan saya langsung goncang. Apalagi kalau sebagai siswa yang berprestasi kan gitu ya. Tapi Tuhan punya jalan supaya saya tidak lari dari kenyataan. Coba, saya bersyukur sekali pernah, karena semua bangkrut ya. Kami bukan orang miskin yang kurang makan. Bapak saya pedagang lihai. Tapi kalau udah sakit, apa yang mau dilihaikan? Habis betul-betul. Pagi-pagi jam 4 udah bangun. Karena bapak saya termasuk orang yang baik dengan teman-teman. Mereka lihat saya sampai heran, loh anak ini kenapa mau angkat es, mau angkat ini jam-jam 4 pagi loh di pasar. Berarti telah terjadi sesuatu yang gawat. Mereka maulah membantu melalui pekerjaan. Jam-jam 6 pagi udah lari. Karena sekolah kan jam 7.
sering terlambat. Guru bertanya, kenapa kau terlambat terus? Karena nggak biasa kan? Walaupun tidak pernah saya sedikit pun berkurang prestasi. Karena gigi terus ya, gigi terus. Saya sudah Kristen waktu itu, sudah Kristen. Akhirnya apa? Solusinya beasiswa. Nah, kan menarik kan, Tuhan memberi itu, memberi makan tuh enggak, nih makanan. Enggak, dia beri jalan. Dan kalau saya ingat itu, aduh luar biasa saya bersyukur. Pernah berminggu-minggu kami makan itu nasi dengan kerupuk merah putih. Jangan pikir cuma koperasi merah putih yang ada. Itu kerupuk kenangan tuh, itu ada ikatan emosional saya tuh. Kalau mau rasakannya beli Cililitan sana itu, ada maksudnya itu. Iya, itu biasanya campuran lontong kan? Kerupuk merah putih zaman dulu. Kalau saya lihat itu, makanya pernah itu saya sampai bilang tolong gorengkan kerupuk merah putih. Kenapa? Supaya saya ingat dan ini kan pengalaman apa ya? Pengalaman bahkan makanan itu bisa mengingatkan kita pada Tuhan kok. Coba lauknya itu supaya ada rasa pakai kecap asin. Itu saya ingat. Cuma karena sudah percaya pada Kristus, saya bisa. Tuhan terima kasih masih ada makanan hari ini. Jadi nggak berteori, sudah saya lalui. Karena itu menguatkan sekali. Makanya kalau saya kemana-mana ke pelosok di negeri ini gitu, mengalami sulit, saya udah nggak mau terganggu gitu. Ah ini belum apa-apa, selalu gitu. Ini belum apa-apa gitu. Jadi begitu ya Bang Inang ya. Justru kita diajak hari ini putar kembali, bersyukur pada Tuhan, lalu percaya. Kita nggak tahu masa depan. Kita nggak tahu Indonesia mau seperti apa 2-3 tahun lagi. Tapi oke lah, yang kita bisa jalani aja. Jangan sampai kita terpasung oleh masa lalu atau terpasung oleh masa depan. Mari kita dengan keyakinan kepada pemeliharaan Tuhan yang universal itu, kita berjalan terus. Bersyukur hari demi hari, lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan tidak usah lakukan apa yang kita memang tidak mampu lakukan. Karena orang terlalu sibuk di situ. Ya, saya rasa sederhana aja ya. Memang Yesus hari ini mengajarkan kebenaran yang sangat mendasar. Dan itu perlu kita kunjungi kembali setiap hari. Ya, jadi semoga ini bisa menjadi sebuah pesan. Saya tidak tahu Brendan lebih fasih bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia ya. Sama. Oh bisa gitu. Oke. Jadi nggak usah saya berbahasa Inggris ya. Ya, boleh. Tidak usah ya. Ya. Well, it's alright. Yes, saya kira begitu. Ya. Tidak apa. I just wanted to know if you speak English better than Indonesian. That's why I asked. Yeah, I do. Oh really? Yeah. Yes, alright. Yes, okay. No problem. I hope you still get the gist of what I just played. I do. Yes. Yeah. Okay. I understood everything. Okay. Thank you. Yeah. All the best for you. Yeah. Thank you so much. Yeah. The future is in God's hands, but we are called to live now with Him, before Him. Okay, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh firman-Mu yang Kau wariskan pada kami itu adalah kebenaran abadi. Terima kasih Yesus, dalam salah satu khotbah yang begitu luar biasa Engkau ingatkan kami kembali. Manusia sering sekali begitu khawatir. Kau tunjukkan bahwa Engkau memelihara dunia ini. Burung-burung di udara, bunga di padang, semuanya Tuhan hidup sebagai ciptaan-Mu, dan mereka melakukannya sesuai dengan titipan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena itu, dan kami berdoa kiranya Kau terus sertai kami. Kau tolong kami untuk melangkah ke depan dengan keyakinan iman. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa supaya kami semua ada di dalam pelukan Tuhan, supaya hari demi hari menjadi hal yang bermakna berjalan bersama dengan Engkau. Untuk anak-anak keturunan kami terus percayakan kepada-Mu Tuhan. Begitu banyak yang harus mereka jalani, begitu banyak yang harus mereka sikapi. Kami mohon supaya tangan-Mu yang penuh kasih itu menjaga, mengawal mereka semuanya. Bapa, terima kasih untuk keluarga ini pun. Biarlah persekutuan kami pada hari ini menguatkan mereka
meneguhkan perjalanan mereka ke depan sebagai orang-orang percaya. Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Secara keras bisa. Firman Tuhan yang tadi akan dinyanyikan oleh paduan suara Sola Gracia. Kami persilakan. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya. Dan jika kau tiada daya membuat apa yang kecil, mengapa kau khawatir? Mengapa khawatir perkara yang besar? Mengapa khawatir perkara yang besar? Lihatlah burung gagak kecil, tiada menabur, tiada menuai, tidak
suara kita. Jadi yang menyanyikannya tidak boleh khawatir gitu Pak Pendeta. Luar biasa. Ya, kita akan bernyanyi dari PKJ 101 ayat 1 dan ayat 2. Kami intronya satu lagunya. Ya, satu lagu. Ya. Kita yang dibawakan oleh Ibu Lena. Masih ada yang mau didoakan? Baik, silakan Kak. Oh. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, pada siang hari ini kembali kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami sampai kami pada siang hari ini dapat mendengar sedikit daripada firman-Mu dan kami dapat berkumpul dari sektor 5 ya Tuhan. Terpuji-pujilah Kau Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu yang menyertai kami sampai ke tempat adik kami Bob dan Luli di tempat ini. Kami pada saat ini Tuhan untuk memohonkan kepada-Mu atas segala pergumulan-pergumulan kami, doa syafaat kami yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk terlebih dahulu kepada keluarga adik kami Bob dan Luli dan anak-anak yang telah menyiapkan tempat di tempat ini dengan ramah tamahan yang sangat baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menambah-nambahkan berkat kasih kepada mereka sehingga mereka dapat senantiasa berbuka kasih dan dapat tetap menerima dalam setiap pertemuan yang akan diberikan oleh gereja-Mu di tempat ini. Tuhan tambah-tambahkan berkat-Nya, Tuhan berikan dia keselamatan, kesehatan, dan Tuhan menjauhkan segala rencana-rencana kejahatan kepada mereka senantiasa. Tuhan, kami juga pada saat ini memohonkan doa kepada
Untuk di Brendan, anak kami, terima kasih Tuhan telah memberikan yang terbaik baginya dari tengah-tengah keluarga ini, di mana dia dapat menerima kelulusan dengan baik untuk dibiayai oleh pemerintah. Atas segala perjuangan sekolahnya ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, mampukan anak kami Brendan ini ya Tuhan, berkati dia senantiasa, dan Tuhan jauhkan segala hal-hal tidak baik kemudian ke depannya ya Tuhan. Tuhan pelihara dia sampai kembali ke Indonesia membawa gelar yang dia inginkan. Tuhan jauhkan hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Dengarlah permohonan kami ya Tuhan. Demikian kami juga mau berdoa untuk adiknya Laura ya Tuhan. Dia juga yang ditempatkan di luar negeri, dia juga telah bekerja. Terima kasih Tuhan, biarlah dia tetap ada setia terhadap-Mu Tuhan, dan juga Tuhan menjaga dia sebagai seorang wanita di tempat yang jauh. Tuhan menjauhkan hal-hal yang tidak baik kepadanya, dan izinkan dia juga di dalam pergumulannya atau keinginannya, Tuhanlah yang menjaga dan menyelamatkan dan memberikan yang terbaik bagi guru kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk guru kami Catherine yang akan ke Jepang untuk mencari pekerjaan. Ya Tuhan, izinkan dia mendapat pekerjaan yang baik nanti di Jepang, dan Tuhan memampukan dia, berkati dia ya Tuhan, agar segala rencana-rencananya di Jepang semuanya itu berjalan dengan baik, dan Tuhan menjaga dia di dalam segala hal yang menakutkan atau apapun yang ada di Jepang, dia tetap ada di tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk opung kami, inang terkasih kami, Nyonya Siregar, Boru Tagalung, opung Alvin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau memberikan dia usia yang panjang dengan kesehatan tubuh yang baik, dan kami melihat ya Tuhan dia ada dengan kesegaran jasmani dan rohaninya ya Tuhan. Terpuji-pujilah Kau Tuhan yang memberikan umur panjang kepadanya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dia senantiasa ya Tuhan. Biarlah dia di usianya yang semakin lanjut ini ya Tuhan, dia ada sukacita senantiasa melihat peparannya semua bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan damai dan kasih, bertumbuh dengan segala hal yang bisa dia lihat atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Begitu banyaknya cucu yang Kau berikan kepadanya Tuhan, semuanya bertumbuh menjadi orang-orang yang baik, sekolah yang baik, kuliah yang baik ya Tuhan. Tuhan, terpuji-pujilah Kau Tuhan. Biarlah opung Alvin ini tetap ada sehat dan membuat menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga Tobing Siregar dan seluruh peparannya ya Tuhan. Dengarlah permohonan kami ini ya Tuhan. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan untuk Amang Pendeta Anwar Chen yang telah membawa firman pada hari ini ya Tuhan. Hal kekhawatiran, kiranya kami semua yang hadir di sini ya Tuhan dapat mengerti apa yang disampaikan Amang ini, sehingga hal kekhawatiran pastinya ada di tengah-tengah kami, tapi Tuhan memberikan kami solusi untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami hal kekhawatiran itu adalah untuk menjadi semakin bertumbuhnya iman di keluarga kami masing-masing. Pelihara kami ya Tuhan, lepaskan kami dari segala pergumulan-pergumulan kami, tapi kami percaya karena kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami senantiasa. Demikian juga kepada Amang Pendeta Anwar Chen, biarlah dia senantiasa diberkati dalam pelayanannya kemanapun dia berada. Tuhan jaga dia, selamatkan dia. Demikian kami berdoa untuk keluarganya ya Tuhan, Inang dan anak-anak yang semakin bertumbuh besar dan sekolah yang baik, kiranya semuanya itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa ya juga Tuhan pada saat ini kepada teman-teman kami yang sedang sakit, Ibu Dina, Ibu Dahlia, Tuhan Kaulah yang menjadi tabib untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga untuk Ibu Reni, Ibu Simatupang ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit juga ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah juga menjaga, menyelamatkan mereka, memberikan mereka kesembuhan total ya Tuhan dari pesakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Di
bisa sakit itu Kau perkenankan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan hal kekhawatiran pun dijauhkanlah dari mereka, sehingga mereka dapat sembuh kembali dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan daripada gereja kami, keluarga-keluarga kami, dan seluruhnya majelis dan dari yang paling atas sampai yang jemaat-jemaat kami. Kiranya Tuhan juga yang memberikan semua solusi untuk kesehatan dan pergumulannya. Tuhan jawab dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Mungkin ada kerinduan untuk mencari pekerjaan, untuk kerinduan untuk mendapatkan anak, kerinduan untuk mencari jodoh, demikian juga mencari pekerjaan. Demikian kepada anak-anak kami yang melanjutkan sekolahnya ya Tuhan. Ini adalah tahun anak-anak kami naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kecukupan kepada orang tuanya masing-masing. Semuanya dapat Tuhan jawab, dan biar mereka dapat melangkah dengan kebaikan yang daripadamu saja Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengarkanlah Tuhan. Mungkin banyak sekali ya Tuhan dalam pergumulan ekonomi yang sangat sulit. Ya Tuhan, kami percaya semuanya dapat terlaksana dan semuanya dapat dilewati hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dengarlah permohonan kami ini ya Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan baik. Kami berdoa Tuhan untuk sektor 5 kami, Duren Sawit, Bekasi, dan sekitarnya ya Tuhan. Biarlah kami di dalam sektor kami ini tetap menjadi sektor yang menjadi contoh untuk jemaat kami, dan biarlah kami di dalam sektor ini semuanya dapat melaksanakan hal-hal yang baik untuk kemajuan dari sektor kami. Demikian untuk jemaat gereja GKPI Menteng. Dengarlah permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pendeta Lofty yang sedang dinas ke Vietnam ya Tuhan. Biarlah perjalanan pendeta kami ini dan seluruh rombongan dapat berjalan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun, dan Tuhan juga yang memberikan keselamatan kesehatan kepada pendeta kami, sehingga dia tetap ada selamat dan sehat di tempat perjalanannya, dan tidak kurang suatu apapun akan kembali ke Indonesia. Tuhan, dengarlah permohonan kami ini ya Tuhan. Tuhan, banyak hal yang telah kami sampaikan kepadamu, dan pada saat ini kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Demikian dengan anak-anak kami yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kasih dan berkat daripadamu, dan Tuhanlah mengizinkan kami semakin dalam sukacita kami beramah-tamah dengan keluarga adik kami di dalam rumah ini ya Tuhan. Dan semuanya ini kami serahkan kepadamu Tuhan, sampai kami nanti akan pulang untuk melaksanakan kegiatan kami yang lain pun Tuhan ada di dengan kami. Tuhan, dengarlah permohonan kami ini. Kami tidak luput dari salah dan dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar berkat kasih karunia yang Tuhan akan berikan kepada kami tiada terhalang. Dengarlah permohonan kami ini. Terimalah Tuhan doa kami ini yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Demi anak-Mu yang tunggal kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Untuk persiapan kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1 dan 3. Segala karya Tuhan
Kita diantar oleh firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 19. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan, tidak akan kau pandang hina. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita serahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Kaulah Tuhan yang penuh kasih dan telah mencurahkan segala berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Engkau memberikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Dan yang Kau memberkati ini menjadi alat kesaksian dan pelayanan umat-Mu. Kami mohon juga ya Tuhan supaya hidup kami boleh menjadi sebuah persembahan yang Tuhan kuduskan, supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan. Dan kiranya juga ini membuat kami semuanya bisa menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesama kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Sama-sama berdoa seperti yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, mari duduk saat duduk sejenak.
Bapak Ibu, mungkin kita nggak usah bergeser dari tempat duduk dulu, karena waktu kita akan langsung doa makan. Setelah ini kita akan makan yang disediakan oleh tuan rumah gitu ya, Bang Bob ya. Persilakan dari tuan rumah Bang Bob untuk memimpin doa makan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, begitu besar kasih-Mu Tuhan, kami dapat belajar sebagian dari firman-Mu, dari Bapak Pendeta kami pada siang hari ini untuk menguatkan iman kami dalam menjalani hari-hari kami ke depannya. Ya Tuhan, kasih-Mu juga tidak berkesudahan, Engkau juga memberikan makanan bagi jasmani dan kesehatan kami yang sebentar lagi akan kami nikmati. Ya Tuhan, untuk kami pakai di dalam mendukung kegiatan-kegiatan kami, dan juga terlebih kami pergunakan untuk memberitakan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Jangan khawatir. Tuhan Yesus menyertai. Mutlak, Renan, dan Kevin. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya? Ya, siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya? Dan jika engkau tiada daya membuat hal paling kecil, mengapakah engkau khawatir? Mengapa khawatir perkara yang besar? Mengapa khawatir perkara yang besar? Lihatlah burung gagak kecil, tiada menabur, tiada menuai, tidak juga mengumpulkan bekal di dalam lumbung untuk hari esok. Tetapi dia kurang suatu apa, diberi makan Bapamu yang di surga. Tetapi dia ternyata lebih indah pun dari Salomo, raja yang besar. Lihatlah bunga bakung di lembah, tiada bertenun, tiada memintal. Bunga bakung yang putih dan bersih, tiada bertenun, tiada memintal.
Raja yang besar. Dan jika Tuhan Allah mendandani rumput di ladang dan memberi makan makhluk yang kecil, memberi makan ciptaannya yang kecil, tidakkah Dia akan lebih lagi memberi padamu segala yang perlu, memberi kebutuhanmu. Wahai orang yang kurang percaya, Jangan khawatir, janganlah takut, karena Tuhanmu sayang padamu. Ya, karena Tuhanmu kasih kepadamu. Selamat ulang tahun Opung Evan Guru ke-83. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Amin.